Akhirnya kita bahas juga TWS dari Razer dengan harga paling murah. Kira-kira gimana kualitasnya? Oke, sebelumnya pasti nggak asing buat kalian kalau denger kata Razer. Brand yang udah berdiri sejak tahun 2005 ini emang gencar banget produksi gaming peripheral. Yang biasanya bikin kita itu mikir mau beli atau enggak. Kalau beli harganya relatif kurang terjangkau karena biasanya 2 jutaan, 3 jutaan. Nah, tapi kalau misalnya waktu saya cari gaming peripheral kayak mouse, headset, atau keyboard di merchant online, biasanya ya saya cenderung carinya Razer karena dengan harga segitu biasanya kualitasnya udah pasti bagus. Baru kalau misalnya budgetnya nggak cukup, cari alternatif lainnya. Dan ini kali pertama saya membahas sebuah TWS gaming dari Razer. Dan saya cukup penasaran kenapa Razer akhirnya ngeluarin produk sebuah TWS gaming yang harganya itu nggak sampai 1 juta. Kalau kita bahasnya itu keyboard, mouse, ataupun headset, harganya di atas 1 juta udah wajar. Kali ini kita bahas TWS gamingnya, jadi penasaran gimana kualitasnya. Karena untuk market dari TWS emang lagi seksi banget. Karena banyak orang lagi work from home atau gabut di rumah, kaum rebahan paling biasanya nonton TV, film, atau musik. Jadi butuhnya itu sebuah headset atau TWS karena bisa dengerin, dapetin suara yang lebih personal dan private aja rasanya. Dan seingat saya waktu cari headset dari Razer yang keluar itu biasanya Hammerhead atau Razer Hammerhead. Harganya itu 1,6 juta atau 1,5 juta dengan konektivitas kabel. Itu pun yang original dan beredar juga di merchant online, laris banget lagi. Harganya itu 400 ribuan tapi yang KW. Harganya yang KW pun nggak terjangkau. Nah, saya jadi penasaran untuk TWS original ini nggak sampai 1 juta, gimana kualitas suaranya. Oke, untuk kemasannya tuh Razer masih konsisten dengan warna hitam dan aksen hijau, kemudian logo Razer di bagian pojok kanan atas, kemudian di bagian tengahnya tuh terdapat actual size atau ukuran sebenarnya dari TWS ini. Jadi teman-teman bisa lihat dulu dan kira-kira pas nggak dengan ukuran telinga kita sebelum beli produknya, supaya nggak kebesaran atau kekecilan. Dan waktu kita pakai TWS-nya, bagian kemasannya pun masih kerasa keren waktu kita pakai untuk pajangan di setup gaming kita. Nah, waktu kita buka seperti kebanyakan produk TWS, Hammerhead X ini dibekali dengan charging box dengan berat 42 gram dengan konektivitas Type-C. Buat ngecasnya tuh dari 0 ke 100 cukup di charge 1 jam aja. Terus finishingnya udah doff kayak gini, kerasa mantep kalau dipegang. Cuman desain charging boxnya ini mirip banget kayak AirPods. Terus di bagian depan terdapat satu lampu indikator kecil untuk indikator baterai seperti biasa. Dan di dalam paket pembeliannya kita dapetin kabel charge yang Razer banget nih. Ada penutupnya kayak gini. Lalu seperti biasa kalau kita beli Razer pasti dapetin surat cinta dari Ming Liang Tan. Dan dapat juga stiker ular kepala 3 kayak gini cuman 1 biji aja. Kalau untuk produk yang besarnya biasanya dapetin 2 biji. Oke, langsung aja kita buka untuk bagian TWS-nya. Nah, desain TWS ini lagi-lagi kerasa mirip banget dengan AirPods. Meskipun di finishing glossy kayak gini, kemudian di bagian luarnya terdapat logo Razer yang bisa menyala, tapi masih identik banget dengan AirPods atau produk Apple. Jadi TWS ini nggak pakai ear tips juga, kayak beberapa TWS yang kita pernah bahas di beberapa video DKID sebelumnya. Dan desain seperti ini emang cocok buat kita yang suka model headset atau TWS yang simple banget dan nggak ada ear tips atau ear tips cadangan, jadi nggak nyangkut atau masuk-masuk ke bagian dalam telinga kita. Cuman biasanya TWS dengan desain yang pakai ear tips tuh bakalan ngasilin suara yang lebih mantap aja karena bagian drivernya masuk dengan bantuan ear tips atau karetnya. Tapi dengan kelemahan biasanya kalau kita pakai itu jadi nggak aware atau nggak waspada karena kita sulit dengerin suara di sekitar kita. Jadi buat kita yang nggak suka TWS dengan desain pakai ear tips, biasanya ya alternatifnya pakai TWS yang kayak gini. Lebih enak buat dengerin musik dan lebih aware dengan sekitar, jadi keselamatan kita juga terjamin dan pastinya bakalan dengerin musik dengan kualitas terbaik dari brand ini. Nah, sekarang kita bahas lebih detail untuk Hammerhead X ini. Dulu ingat banget sebelum saya beli produk dari Razer tuh pertimbangan utamanya apalagi kalau bukan logonya yang bisa menyala. Kadang RGB, kadang cuman hijau aja. Nah, untuk Hammerhead X ini bisa menyala hijau aja, tapi nggak hanya itu, kita juga bisa mengatur animasinya dengan aplikasi bawaan dari Razer yang bisa di-download di App Store maupun Play Store. Jadi terdapat dua opsi yaitu static dan juga breadth. Ya, seenggaknya meskipun cuma dua pilihan, kita punya varian yang berbeda saat kita pengen
ngatur bagian logonya yang menyala ini. Meskipun juga belum RGB juga sih. Dan seperti biasa kalau logonya nyala bakalan mengkonsumsi baterai lebih banyak. Kalau dinyalakan itu bertahan sampai 24 jam. Sedangkan kalau logonya dimatikan bakalan menghemat sampai 4 jam. Jadi bertahan sampai 28 jam buat dengerin musik, main game, atau nonton drama Korea. Tapi kalau seukuran TWS tuh bertahan 24 jam emang kerasa cukup. Karena biasanya saya pakai produk merek sebelah yaitu Huawei. Biasanya nggak sampai 5 jam udah harus ngecas lagi. Jadi untuk produk TWS atau non-kabel, nirkabel, kapasitas baterai pastinya jadi pertimbangan utama saat kita pengen beli produk ini. Razer Hammerhead X ini punya ukuran driver 13 mm yang ngasilin suara mantep, cukup bassnya nggak terlalu berlebihan dan clarity-nya juga cukup jelas. Jadi kerasanya balance saja. Apalagi dengan aplikasi bawaannya, kita jadi punya kebebasan buat ngatur equalizer-nya. Mau custom, amplified, enhance bass, dan enhance clarity, atau vokal pilih yang sesuai selera kalian. Menurut saya buat musik jedak-jeduk TikTok apalagi kalau bukan enhance bass, ya kan? Dan satu lagi, buat kita pengguna Android maupun iOS, Bluetooth codecnya itu udah support SBC dan juga AAC. Jadi bisa ngasilin suara terbaik dari musik yang kita puter. Dan Bluetooth-nya itu udah 5.2, udah versi terbaru, jadi kayaknya masih cocok untuk dipakai 1 atau 2 sampai 3 tahun ke depan. Dan karena ini Razer yang biasanya memproduksi gaming peripheral, pastinya harus ada fitur gamingnya buat kita mobile gamer. Dan Hammerhead X ini udah punya latensi rendah di mode gamingnya. Buat main game Mobile Legends cukup aman, tapi kalau main Real Drum masih kerasa delay-nya waktu dites. Jedak jeduk gitu masih kerasa sedikit delay. Tapi kalau buat dengerin musik atau nonton drama Korea pastinya aman. Tapi kalau main game kompetitif kayak game FPS, PUBG atau FF atau game kompetitif lainnya ya bisa jadi masih kerasa sedikit banget delaynya. Nah sekarang kita bahas untuk operasi tombolnya yang cukup mudah dan biasanya kalau kita tekan 1, 2 kali atau 3 kali dan untuk mengaktifkan berbagai fungsi di TWS ini, Hammerhead X ini kasih kita keleluasaan untuk custom sesuai dengan selera kita atau gesture yang kita pilih. Jadi kita bisa atur di aplikasi bawaannya. Jadi pastinya bisa menyesuaikan dengan selera kita. Jadi kesimpulannya Razer kayaknya mulai kembali ke jalan yang benar dengan memproduksi TWS dengan harga yang cukup terjangkau di angka 1 jutaan dengan banyak fitur. Apalagi untuk build quality-nya mantap, kualitas suaranya oke, dan ada aplikasi bawaannya yang bisa kita custom untuk lighting, kemudian tombol dan juga equalizer untuk kualitas suaranya. Cuman kekurangannya ya dengan konsep seperti ini atau desain seperti ini nggak ada noise cancelling. Dan satu lagi desainnya sedikit kebesaran dan satu lagi nggak ada sertifikasi untuk ketahanan debu dan juga ketahanan air. Tapi kalau ini TWS Gaming pastinya kita gunakan untuk main game di dalam ruangan, nggak hujan-hujan juga sambil main game kan, jadi pastinya masih aman juga. Dan mungkin juga kita minim banget untuk dengerin musik sambil olahraga dengan TWS ini. Dan buat kalian yang tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini, jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus DKD dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.